senang sekali. Iya dong Wika. Ini kan hari Minggu, waktunya sekolah Minggu. Memuji Tuhan, mendengar firman. Aku juga senang kalau hari Minggu. Betul. Sekolah Minggu, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan. Wah, Iya. senang sekali ya. Wah, yuk kita sapa teman-teman kita dulu. Iya. Halo, selamat teman-teman. pagi. Apa kabar? Selamat Sehat pagi. semua? Sehat semua kan? Iya, Wika juga sehat kan? Wah, sehat. Wah, dong. puji Tuhan. Senang ya. Teman-teman sudah banyak yang mulai sekolah loh. Iya. Kamu udah mulai sekolah belum? Sudah dong. Nah, aku juga senang sekali bisa ketemu sama teman-temanku lagi. Iya. Bisa masuk sekolah lagi. Nah, kita mau ngawali sekolah minggu ini Iya. dengan menyanyi lagu yang tadi kunyanyikan, Wika. Iya. Duduk senang, berjalan Berjalan senang. senang. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat. Yes. Nanti teman-teman juga bisa duduk, berdiri, jalan, duduk gerakan lagi. ya, yang Iya. Yuk, nanti pakai gerakan ya. Yang semangat. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Wah, senang ya Wika ya. Senang. Iya, kalau sekolah minggu ya harus senang, no. Betul, betul. Kita. Iya, betul sekali. Nah, mau awali sekolah minggu ini dengan berdoa ya Wika. Yuk sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau berikan kami kesehatan, sukacita, dan semangat untuk kami bisa mengawali sekolah minggu ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berkati supaya sekolah minggu ini baik dari awal hingga akhirnya nanti semua dalam perlindungan Tuhan. Juga Tuhan memberkati kami menjadi anak-anak yang suka memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lala. Iya, Teman-teman. sama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, Nah, tapi terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan lagi. Kita memuji nama Tuhan apalah? apa ya? Tuhan perlindunganku, Iya, Engkaulah kan- pengharapanku. Karena Tuhan adalah perlindungan kita. Betul sekali. Yuk kita sama-sama pujikan ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah
selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama dengarkan firman Tuhan. Iya. Duduk dengan Dengan baik. rapi ya, dengarkan firman Berkati. Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang membawakan firman Mbak Tina. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat sekolah minggu ini. Terima kasih atas kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini, temanya susah senang bersama. Diambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 18. Rut 1 ayat 1 sampai 18. Adik-adik, dibuka Alkitabnya ya, disiapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mbak Tina bacakan ya, dari Rut 1 ayat 1 sampai 18. Rut 1 ayat 1 sampai 18. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Lalu berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu,
seperti yang engkau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang bersama kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih baik dari apa yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terpancung terhadap aku." Menangislah pura mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap terpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Lalu kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Demikianlah kiranya Tuhan menghukum aku, sebab tidak lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Lalu Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Hari ini kita belajar bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang sebuah keluarga, di mana keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak laki-laki. Mereka itu adalah ayahnya Pak Elimelek, ibunya Ibu Naomi punya 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Mereka mula-mula itu tinggal di Bethlehem, Yehuda. Tapi karena kelaparan, ada bencana kelaparan, mereka pindah ke Moab. Di Moab mereka sebagai orang asing. Nah, ketika di Moab, Pak Elimelek meninggal. Jadi Ibu Naomi jadi sendiri bersama dengan kedua anak laki-laki. Terus kedua anak laki-laki itu mengambil istri orang-orang Moab, yaitu Orpah dan Rut. Nah, setelah beberapa waktu, kedua anak laki-laki Ibu Naomi ini juga meninggal. Mereka mati di Moab. Nah, jadi Ibu Naomi di Moab dia kehilangan suaminya, kehilangan 2 orang anak laki-lakinya. Sekarang tinggal Ibu Naomi dan 2 orang mantunya, yaitu Orpah dan Rut. Nah, setelah 10 tahun mereka tinggal di sana, adik-adik ya, 10 tahun, Ibu Naomi mendengar kabar bahwa di tempat asalnya, yaitu di Bethlehem, Tuhan sudah memberikan makanan. Jadi kelaparan itu sudah reda dan Bu Naomi mau kembali ke sana. Dia bersama dengan 2 orang menantunya ini, yaitu Orpah dan Rut, pulang ke Bethlehem. Tetapi ketika di tengah jalan, sebelum jauh mereka dari kota Moab, Bu Naomi bilang kepada kedua menantunya ini, "Kamu pulang saja, pulanglah kalian ke rumah kalian, tempat orang tua kalian, ke ibu kalian, ke bangsa kalian." Tetapi kedua menantunya ini menangis. Mereka tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Tapi karena didesak oleh Ibu Naomi, akhirnya Orpah
pulang ke rumah, ke bangsanya, kembali ke Moab, kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi Ruth tetap bersama Ibu Naomi. Nah, di sini Ruth itu tetap setia, tetap sama-sama Ibu Naomi dalam keadaan susah dan senang. Karena Ruth tetap ingin bersama-sama dengan Ibu Naomi tidak memaksa Ruth lagi. Jadi akhirnya Ruth ikut Ibu Naomi pulang ke Bethlehem. Dari cerita hari ini kita dapat belajar ya adik-adik, seperti tema pada hari ini, susah senang bersama. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, apapun itu pasti ada orang lain yang akan bersama-sama dengan kita. Kayak saat dalam cerita ini, ketika Bu Naomi sedang kesusahan, sedang sendiri karena dia sudah tidak punya teman, ada Ruth yang menemani Ibu Naomi untuk pulang ke Bethlehem. Nah, kita juga bisa belajar adik-adik dari tokoh Ruth ini. Kita bisa pelajari dari tokoh Ruth ini, ada banyak hal tokoh Ruth ini. Yang pertama kita belajar dari tokoh Ruth itu yang setia dengan apa yang dipercayakan Allah kepadanya. Ruth itu setia kepada keluarga Bapak Elimelek, setia kepada mertuanya, setia kepada suaminya. Walaupun suaminya sudah meninggal, Ruth tetap setia pada keluarga ini. Nah, kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Kita tetap setia. Setia yang pertama, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan caranya bagaimana? Tetap rajin sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya masih online, kita tetap rajin sekolah minggu bersama-sama, mengikutinya dengan baik. Demikian juga kita tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, kita juga bisa setia kepada guru. Kalau sekarang sebagian dari adik-adik mungkin sudah pembelajarannya tatap muka, sudah bisa bertemu guru di sekolah. Untuk adik-adik yang masih belajar online, kita juga bisa setia kepada guru dengan cara kita mengikuti pembelajaran itu dengan baik, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, mengumpulkan tugas-tugas itu tepat waktu. Nah, itu menunjukkan kita setia kepada guru. Kita juga bisa setia kepada orang tua kita. Sebagai anak-anak, kita menurut sama orang tua kita, dengar-dengaran apa yang diperintahkan orang tua kita, sehingga kita bisa melakukannya dengan baik untuk setiap apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Dari tokoh Ruth, selain kita belajar setia, kita juga belajar bijaksana dalam mengambil keputusan. Ruth dalam cerita ini, dia bijaksana mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Kalau adik-adik nanti melanjutkan cerita firman ini, dari Ruth akan lahir keturunan Daud. Karena nanti Ruth di cerita selanjutnya akan bertemu dengan Boaz dan mereka menikah dan akhirnya menurunkan keturunan Daud. Dan dari keturunan Daud itu akan lahir Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika adik-adik menghadapi suatu pilihan, kita harus bijaksana. Nah, caranya bagaimana ya kita bisa bijaksana mengambil keputusan atas pilihan? Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan supaya kita mampu memilih dengan bijaksana. Yang ketiga, selain setia, bijaksana terhadap pengambilan keputusan, kita juga belajar dari Ruth itu murah hati. Ya, kayak Ruth di cerita ini dia murah hati, menolong Ibu Naomi dalam keadaan susah dan senang. Dia ingin bersama-sama dengan Ibu Naomi. Demikian juga adik-adik bisa mencontoh Ruth dalam kehidupan sehari-hari, bahwa adik-adik bisa murah hati, menolong teman yang sedang membutuhkan pertolongan, menolong orang tua di rumah untuk melakukan pekerjaan. Hal-hal yang ringan aja yang bisa adik-adik bantu. Membuangkan sampah di tempat sampah, mencuci piring ataupun menyapu. Itu kita bisa melakukannya dengan hati yang tulus. Nah,
Cerita hari ini dengan tema susah senang bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tokoh Ruth dapat menginspirasi kita semua bahwa kita bisa melakukannya apapun keadaan kita. Susah senang kita bisa melakukannya bersama-sama. Demikian juga dari tokoh Ruth kita belajar untuk tetap setia. Demikian bijaksana dan murah hati. Nah, itu ya adik-adik cerita untuk hari ini. Kiranya cerita hari ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melakukannya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, sebelum Mbak Tina mengakhiri, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat cerita pagi hari ini. Kami mengucap syukur bisa bersama-sama belajar dari tokoh Ruth. Mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Engkau menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam waktu sebentar kami membaca dan merenungkan firman ini terselip dosa dan kesalahan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tetap sehat ya, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Iya. Bagus ya lah. Iya. Kalau Tuhan itu perlindungan kita. Betul. Tuhan itu melindungi kita. Melindungi kita, menolong kita, memberi kita kekuatan. Iya. Kita itu dipelihara Tuhan ya. Betul, sebab Tuhan sangat mengasihi Sangat kita. menyayangi. Jadi kita tidak berasa kekurangan karena Tidak. Tuhan yang memelihara kita. Tidak takut juga. Jadi tidak takut. Betul. Yuk, kita mau mengakhiri sekolah minggu ini pengakuan iman rasuli. Semua berdiri. Semua berdiri Sikap ya. yang Sikap baik. yang baik ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, Lala, Iya. kita mau mengakhiri sekolah minggu ya. Iya. Kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa berdoa yuk. yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari saat ini, yang boleh kami terima, untuk kami menyadari bahwa Tuhan adalah perlindungan kami, sehingga kami tidak merasa takut lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, teman-teman kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kesalahan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Lala, Iya, Wika. kita sudah sekolah minggu ini sudah selesai ya. Wah, cepat Wah, sekali iya. ya. Tapi besok minggu kita ketemu lagi. Yeay, Kak. sekolah minggu lagi. Iya, betul. Ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Iya, Kita betul. bersyukur punya Tuhan yang baik, yang melindungi Selalu kita. melindungi kita, mengasihi kita. Iya, yuk kita Membela nyanyikan. kita. Boleh tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi. Nah, sekian untuk sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Sampai jumpa selamanya. Selamanya. Selamanya.